Nah, jadi hari ini kita belajar materi yang ke-14 ya, materi yang ke-14, di mana materi ini harapannya sudah membuat pemahaman Anda komprehensif mengenai sistem informasi akuntansi, apa yang harus dilakukan, dan sebenarnya bagaimana sistem informasi akuntansi itu berjalan di sebuah perusahaan, terutama untuk perusahaan-perusahaan yang ini ya, perusahaan-perusahaan yang saat ini berpacu dengan teknologi informasi yang bisa kita manfaatkan dengan kemajuan teknologi informasi yang ada. Nah, ini saya share screen dulu untuk materinya. Mungkin Anda juga sudah bisa download materinya di Google Classroom. Nah, ini saya share dulu materinya ya. Nah, hari ini kita berbicara mengenai apa itu yang namanya risk intelligent enterprise dan risk management. Jadi perlu kita tahu ya bahwa saat ini perusahaan resiko itu sangat-sangat luar biasa ya, resiko apalagi saat COVID seperti ini resiko yang terjadi itu benar-benar luar biasa sekali. Nah, perusahaan harus ini ya, memaintain ya, supaya risiko itu tidak terlalu menyebabkan perusahaan itu nanti akan mengalami kerugian atau bahkan mungkin akan terjadi kebangkrutan. Nah, oleh karena itu risiko ini benar-benar harus kita lihat sebagai sesuatu yang penting untuk kita aware gitu ya, aware atas risiko yang terjadi. Jadi 2020 ini mengajarkan kita bahwa banyak sekali risiko yang tidak terduga itu datang, ya, menghampiri perusahaan-perusahaan, baik itu perusahaan-perusahaan jenis apa saja ya, ada pariwisata, ada kemudian teknologi pun tidak ketinggalan, ada kesehatan, semuanya gitu ya, konstruksi, bangunan, semua jenis perusahaan pasti akan berimbas ya, makanan itu semua berimbas. Nah, resikonya itu saat ini adalah perusahaan-perusahaan yang mampu bertahan, itu adalah perusahaan yang mampu memaintain resikonya dengan baik ya, memaintain resikonya dengan baik. Perusahaan besar, perusahaan kecil pada saat COVID-19 ini, pandemi COVID-19 ini di seluruh penjuru dunia, tidak hanya di Indonesia, di seluruh penjuru dunia mempunyai tingkat risiko yang sangat-sangat tinggi, sama risikonya. Ya, jadi kalau mungkin kemarin ada yang bertanya, Bu, banyak sekarang karyawan yang, nanti di kelas manajemen itu yang tanya saya, banyak perusahaan yang tidak membayarkan gaji karyawannya. Ya memang resikonya ketika kita mempunyai perusahaan, resikonya adalah bahwa likuiditas itu memang harus benar-benar dijaga. Kalau dari sisi akuntansi kita akan melihat dari sisi likuiditasnya itu memang harus benar-benar dijaga. Untuk mencapai likuiditas yang baik dalam situasi kondisi pandemi COVID-19 ini, benar-benar perusahaan perlu berpikir ya bagaimana bisa. Nah, satu lagi sebenarnya adalah ketika kita bisa memanfaatkan peluang. Ya, jadi resiko itu memang harus ada, tetapi peluang pun juga ada. Jadi kalau kita bisa merubah bisnis kita menjadi bisnis yang yang dari yang sangat berisiko, kemudian kita menurunkan resiko itu, memanage risiko itu, bahkan menghilangkan resiko itu,
itu adalah perusahaan yang bisa bertahan saat ini. Ya, nah ini kita akan bicara di level itu. Bagaimana kita melihat sebuah resiko, bagaimana perusahaan itu akan menangani resiko itu, dan bagaimana juga itu akan memanage resiko itu. Ini yang akan dilakukan oleh perusahaan, ya, harus dilakukan oleh perusahaan seperti ini. Nah, sekarang kita lihat apa sih sebenarnya resiko. Jadi resiko itu merupakan suatu kondisi yang terjadi akibat ketidakpastian. Jadi sebuah ketidakpastian itu akan menimbulkan sesuatu. Ini kan kita saat ini dengan pandemi COVID-19 ini kan ketidakpastian sangat tinggi, ya. Terhadap apapun, ya. Terhadap bisnis juga begitu, terhadap kita sebagai manusia pun juga seperti itu. Kita nggak tahu sekarang kita sehat, besok kita kena COVID dan lain sebagainya. Itu merupakan sebuah risiko yang sangat-sangat luar biasa, gitu ya. Sekarang antara hidup dan mati itu sedikit sekali jaraknya, gitu ya. Nah, jadi resiko itu merupakan suatu kondisi yang terjadi akibat ketidakpastian. Nah, kenapa muncul ketidakpastian? Nah, ini banyak ini. Ada karena ya tadi COVID-19 ini benar-benar menimbulkan ketidakpastian, kemudian ada juga kemajuan teknologi yang kemarin sempat kita gembar-gemborkan, ini juga mengalami membuat suatu ketidakpastian, persaingan juga membuat suatu ketidakpastian, banyak sekali hal-hal yang menyebabkan ketidakpastian itu. Dan yang akibat dari ketidakpastian itu timbul yang namanya risiko. Nah, dalam dunia bisnis, kita kan fokusnya ke bisnis, ya, bahwa sesuatu yang tidak pasti itu sangat rentan, ya. Nah, perusahaan harus memikirkan bagaimana mengelola risiko ini agar bermanfaat. Nah, risiko kok bermanfaat? Ya, risiko itu kalau kita manage dengan benar, kita kelola dengan benar, itu akan menjadi manfaat di masa yang akan datang. Risiko inilah yang ketika pengelola perusahaan itu pengelola perusahaan itu memiliki, bisa melihat sebuah risiko dan kemudian mengelola risiko itu dengan baik sehingga bisa dimanfaatkan untuk masa yang akan datang. Nah, inilah yang kita coba untuk pelajari hari ini seperti apa. Nah, yang pertama kita akan berbicara mengenai risk intelligence. Nah, risk intelligence ini, jadi ini adalah kemampuan, ya, ability, kemampuan dari seseorang untuk membedakan dua tipe resiko. Jadi resiko, ya, tadi situasi dan kondisi yang ada karena ketidakpastian itu dibagi menjadi dua. Ada yang namanya risiko sisi bawah atau downside risk atau upside risk. Ya, jadi di sini nanti kita bahas, ya, apa itu downside risk dan upside risk, ya. Tapi intinya di sini adalah risk intelligence ini untuk menerjemahkan sebagai masukan untuk pertimbangan dan tindakan-tindakan yang membuat perusahaan itu mampu untuk memanfaatkan kesempatan yang ada, membangun sumber daya ketahanan terhadap kerentanan daripada akibat dari ketidakpastian itu. Apa yang kemudian kita sebut sebagai risiko. Jadi bagaimana kita memahami dulu, ya, bahwa risiko ini kita pahami dulu sehingga kita nanti akan bisa untuk mengambil suatu tindakan dan untuk membangun daya tahan yang kuat terhadap risiko itu seperti apa. Nah, intinya seperti itu untuk risk intelligence. Kemudian kita bahas tadi, ya, risiko atas. Nah, risiko atas ini adalah risiko yang akan diambil oleh organisasi atau perusahaan untuk menciptakan keunggulan bersaing. Sehingga dia akan mampu untuk menciptakan nilai atau value untuk organisasinya ini sebagai kesempatan untuk bertumbuh dan berkembang dari waktu ke waktu. Jadi intinya kalau resiko atas itu adalah resiko
resiko yang akan menciptakan keunggulan bersaing di perusahaan itu. Jadi kita akan menggunakan, kalau kita berbicara tentang risiko atas, kita akan menggunakan ya risiko atau ketidakpastian itu akan kita gunakan untuk meningkatkan value daripada organisasi. Ya, ini adalah risiko atas. Jadi risiko-risiko yang menghasilkan nilai bagi organisasi itu yang akan kita ambil. Ya, itu yang akan kita ambil ya. Jadi istilahnya ada rewarded risk. Jadi resiko-resiko yang sebenarnya akan menghasilkan nilai bagi sebuah perusahaan itu yang akan kita ambil. Ya. Seperti tadi saya bilang, COVID-19 ini bagi banyak perusahaan ketika pertama kali menyerang itu limbungan. Ya, limbungan. Tetapi ada beberapa perusahaan yang mampu melihat ini sebagai suatu resiko atas atau sesuatu yang untuk menghasilkan nilai bagi organisasi. Misalkan apa? Kemudian misalkan Zoom lah yang kita pakai sekarang. Sekarang Zoom ini perusahaan Zoom ini mampu untuk membuat Zoom yang dulu hanya kapasitasnya sedikit gitu ya, ternyata dia mampu untuk membuat sebuah share seperti ini yang lebih dari 500 orang. Nah, ini kan sebenarnya perusahaan sebenarnya bisa kita sebut mampu untuk membuat resiko atasnya ini bisa diambil. Nah, banyak perusahaan yang seperti itu nggak? Iya. Banyak perusahaan yang kemudian beralih untuk bikin masker. Ya, banyak perusahaan yang beralih untuk bikin hand sanitizer atau yang untuk membuat aman. Nah, ini salah satu bagaimana cara kita untuk mengendalikan yang namanya risiko yang di atas ini ya. Kemudian ada risiko bawah. Risiko yang terjadi yang berdampak buruk bagi organisasi yang menyebabkan erosi atau kerusakan pada value organisasi. Jadi kalau risiko bawah itu risiko yang merusak atau sering kita sebut unaware risk. Ya. Risiko yang tidak menghasilkan nilai bagi perusahaan. Ya. Sehingga perusahaan harus meminimalisasikan risiko-risiko ini. Ini harus dihilangkan. Oleh karena itu tadi kalau kita lihat yang pertama bahwa risk intelligence itu adalah untuk sebuah kemampuan untuk membedakan mana yang bisa kita gunakan untuk kemajuan perusahaan, ya itu risiko atas, dan mana yang kemudian harus kita hilangkan atau itu namanya risiko bawah. Ya, jadi ini yang kemudian kita sebut sebagai risk intelligence. Nah, kadang-kadang kita susah untuk membedakan apakah itu risk intelligence atau itu konvensional risk management aja atau hanya pengelolaan manajemen yang sudah sangat konvensional. Ya, nah ini kita akan lihat bahwa beberapa pendapat ini ya, artinya risk intelligence ini sebenarnya adalah akibat adanya kegagalan dalam risiko konvensional ya. Jadi penanganan risiko secara konvensional itu gagal, maka muncul teori tentang risk intelligence. Ya. Nah, apa sih bedanya atau apa yang membuat risk intelligence ini lebih bagus daripada pengelolaan risiko secara konvensional? Yang pertama, sering gagal untuk mengecek asumsi-asumsi yang digunakan untuk mengidentifikasi atau menganalisa risiko. Ya. Jadi untuk conventional risk management itu kadang-kadang asumsi yang digunakannya salah. Ya. Jadi kadang-kadang kita menggunakan asumsi karena memang risiko itu sangat sulit untuk kita deteksi. Misalkan begini, COVID-19, kapan selesainya? Perusahaan harus menggunakan asumsi. Asumsinya tahun 2021 COVID-nya hilang. Gitu kan?
Sehingga kita harus begini, dan begini. Tapi ternyata sampai akhir penghujung bergantinya tahun 2020 hingga 2021 itu masih nggak hilang, maka kuliah tetap daring. Nah, seperti itu. Nah, ini kan berarti bahwa kadang-kadang kalau conventional risk management itu kita tidak bisa menggunakan asumsi yang tepat. Ya. Kemudian sering gagal dalam membangun tingkat konsistensi untuk menjaga kewaspadaan. Ini juga untuk yang conventional risk management itu sering gagal ya. Sering gagal juga untuk memperhitungkan velositas atau kecepatan dampak dari peristiwa risiko itu terhadap organisasi. Jadi dampaknya seberapa besar dan lain sebagainya. Untuk conventional risk management itu kadang-kadang belum maksimal ya. Nah, ini ada gambar piramida bagaimana risk intelligence itu digunakan oleh perusahaan ya. Kalau kita lihat di sini ya, mungkin kecil-kecil di sini ya. Di sini ada di tingkatan paling bawah adalah bagaimana perusahaan itu melakukan risk proses. Jadi bagaimana membuat menangkap gitu ya proses-proses penanganan risiko. Ya. Kemudian ini yang kita gunakan saat ini untuk menangani risiko itu. Baru kemudian bagaimana ke depannya risiko itu akan dijalankan. Ini adalah yang ada pada the risk intelligence enterprise. Ya, jadi bagaimana risiko itu akan diambil gitu ya, diproses. Kemudian bagaimana infrastruktur yang ada saat ini menangkap risiko itu, sampai kemudian bagaimana risiko itu harus terkonversi untuk kegiatan-kegiatan di masa yang akan datang. Nah, ini proses dari risk intelligence enterprise yang ada di dalam sebuah perusahaan. Nah, nanti silahkan dibaca ini. Kemudian kalau enggak tahu, silahkan ditanyakan. Ya. Silahkan ditanyakan. Nah, kemudian kalau tadi hanya risk intelijen ya. Nah, sekarang sebenarnya kalau kita membawa risk intelijen itu ke dalam perusahaan, bagaimana? Ya, bagaimana perusahaan bisa membawa konsep risk intelijen ini ke dalam perusahaan? Nah, ini yang kemudian kita sebut sebagai Enterprise Risk Management atau IRM. Ya, ini adalah kemampuan organisasi untuk mengendalikan, untuk memahami dan mengendalikan tingkat risiko yang diambil, gitu ya, dalam pengelolaan strategi bisnis, kemudian ditambah dengan akuntabilitas atas risiko yang diambil. Jadi di sini sebenarnya IRM ini membantu manajemen ya untuk membuat sebuah perspektif dan fokus pada pengendalian manajemen risiko yang ada di dalam sebuah perusahaan. Nah, ini yang harus dilakukan oleh perusahaan ya. Nah, kalau Harry 2015 ini mengatakan ini sebenarnya ERM adalah suatu proses yang sistematis dan berkelanjutan yang dirancang dan dijalankan oleh manajemen guna memberikan keyakinan yang memadai bahwa semua risiko yang berpotensi ya, akan memberikan dampak negatif setelah dikelola sedemikian rupa sehingga tingkat risiko itu bersedia untuk diambil oleh perusahaan. Jadi intinya risiko itu harus kita proses ya, seperti tadi di gambar yang awal. Itu bagaimana risiko itu kita proses sehingga risiko itulah yang berusaha untuk kita ambil, ya kita ambil dan kemudian akan perusahaan akan take risiko itu sampai seberapa risiko itu, ya. Kemudian di sini adalah juga suatu proses yang dipengaruhi oleh manajemen perusahaan, kemudian mengimplementasikan dalam setiap strategi perusahaan dan dirancang untuk memberikan keyakinan yang memadai dapat mencapai tujuan perusahaan. Artinya, suatu proses yang dipengaruhi oleh manajemen perusahaan ini mampu untuk diimplementasikan
di setiap perencanaan maupun proses yang dilakukan oleh perusahaan. Jadi resiko itu kan akan mengikuti seluruh proses yang ada di dalam perusahaan. Oleh karena itu maka perusahaan ini harus menggunakan ERM ini untuk diimplementasikan di setiap tahapan perusahaan. Karena dimanapun itu risikonya ada. Nah, ini ada IRM Cube ya. Jadi kita akan melihat ada IRM-nya komponen itu ada apa aja? Ada internal environment, objective setting, event identifikasi, risk assessment, risk response, kontrol aktivitas sampai pada information and komunikasi, juga sampai pada tingkat monitoring. Ini yang harus dilakukan. Nah, ini ada tujuan daripada IRM ya. Ada 4, kemudian IRM unitnya ada 4 juga. Ini yang harus dilakukan oleh perusahaan. Nanti Anda bisa baca di materi yang sudah saya berikan ke Anda. Jadi intinya ini ada seperangkat begitu ya, seperangkat kalau manajemen mau menggunakan IRM ini ada seperangkat yang kita sebut sebagai IRM Cube yang kemudian ini bisa kita implementasikan di dalam perusahaan. Nah, sebenarnya IRM ini dirancang untuk membantu manajemen dan dewan direksi untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan bisnis. Apa saja sih resiko, strategi, dan operasional perusahaan yang tercover atau yang tercover itu seperti apa? Bagaimana mengambil resiko tentang budaya, pemerintahan, dan kebijakan? Bagaimana menangkap informasi yang kita butuhkan untuk mengelola resiko? Bagaimana mengendalikan resiko? Bagaimana mengukur resiko? Bagaimana apa yang harus kita lakukan terhadap resiko? Hal apa yang mungkin menghambat dalam proses bisnis, bagaimana risiko tersebut harus terkait dan lain sebagainya. Ini yang harus terjawab oleh manajemen ketika dia melakukan atau mereka menggunakan IRM dalam perusahaannya itu. Ya. Nah, dalam perusahaan itu sebenarnya seperti ini kan kemarin itu kita sudah mempelajari ya, ini ada prosesnya ini. Itu dari kemarin yang kita pelajari ya. Nah, ini prosesnya. Sistem informasi akuntansinya itu kan ada di sini sebenarnya. Ya, ada di sini. Kemudian ada top management, ya. Nah, kemudian ada IT di sini dan ini ada begitu banyak risiko yang datang ke perusahaan. Nah, dengan IRM itu diharapkan perusahaan ini mampu untuk mengambil atau memanfaatkan atau mengelola berbagai macam risiko yang datang di sini, baik itu downside risk atau upside risk gitu ya. Semuanya masih masuk di situ sehingga ini ada bisa dikendalikan dengan baik. Nah, IRM ini berlapis ya sebenarnya kalau perusahaan itu ya. Ya. Yang pertama kalau kita sudah kalau kemarin kan kita bicara tentang bagaimana kita tentang cyber security gitu ya. Bagaimana sebenarnya kita akan melindungi perusahaan ini. Nah, ini pun juga begitu. Begitu banyak risiko dan ini harus melindungi perusahaan, harus melindungi sistem informasi yang ada di sini nih ya. Sistem informasi yang kita bangun itu harus terlindungi. Kalau kemarin kita berbicara dari sisi begitu banyaknya cybercrime yang akan masuk ke sini, ya, dan itu akan kita halangi dengan berbagai macam teknologi informasi, IT kontrolnya di sini, ya. Ini di lapis pertama, ya. Di lapis pertama ini kita membahas di sini. Jadi ada cybercrime-nya banyak sekali ya, kemarin kita bahas ya. Ini ada di level pertama. Jadi IT control untuk tingkat pertamanya adalah IT control. Ini yang harus kita gunakan untuk
melindungi gitu ya, sistem yang kita bangun. Kemudian yang kedua, kemarin kita juga sudah bicara tentang internal control. Nah, ini yang terakhir kita berbicara tentang ERM. Jadi kalau kita lihat ini memang semuanya berlapis untuk melindungi sistem yang kita miliki kemarin. Nah, oke, kira-kira materinya ini juga waktunya udah mau habis nih ya. Kalau ada pertanyaan, kita sambung di WA group atau mungkin ada yang mau disampaikan sebelum waktunya habis. Ya, ada yang perlu disampaikan? Belum ada, Bu. Belum ada, betul. Belum ada ya. Gimana yang lainnya? Belum ada, Bu. Belum ada, Bu. Paham ya? Apa yang saya foto dulu ya? Ya, yang sudah saya jelaskan, dipahami semua? Oke, kalau dipahami semua, untuk meet-nya saya akhiri. Saya berikan pertanyaan yang ada di WA group. Gitu ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.